Apa jadinya juga seorang rookie bukan hanya ditakuti di atas aspal lintasan, tetapi juga mulai diperebutkan oleh korporasi raksasa di luar sirkuit. Saat banyak pembalap mapan masih terseok-seok mencari slot tim dan dukungan finansial, satu nama anak muda asal Gunung Kidul justru sedang diburu oleh sponsor-sponsor kelas dunia dengan nilai yang fantastis. Rumor besar yang beredar menyebutkan bahwa Veda Ega Pratama akan segera menandatangani kesepakatan dengan kekuatan finansial dari Timur Tengah yang akan mengubah peta persaingan Moto3 selamanya. Mengapa dunia tiba-tiba tertuju pada Veda? Dan benarkah rivalitasnya dengan Hakim Danis kini telah berpindah dari duel mesin ke duel nilai investasi global? Mari kita bedah sejarah baru yang sedang diukir oleh sang bintang Indonesia. Kehadiran Veda Ega Pratama di kancah Moto3 musim 2026 bukan sekedar partisipasi biasa, melainkan sebuah anomali yang mengguncang tatanan balap motor dunia. Sebagai pendatang baru atau rookie, ia telah berhasil menciptakan gravitasi luar biasa yang menarik perhatian para pengamat, tim, hingga investor papan atas. Jika biasanya pembalap pemula harus merangkak dari bawah untuk mendapatkan pengakuan, Veda justru langsung melesat menjadi magnet perhatian sejak putaran pertama dimulai. Fenomena ini jarang terjadi, di mana sorotan kamera tidak lagi hanya mengejar siapa yang menjadi juara seri, tetapi terus-menerus memantau pergerakan setiap jengkal karir anak muda ini. Keberadaannya di pedok telah menciptakan standar baru tentang bagaimana seorang pembalap muda dari Asia bisa langsung mendapatkan rasa hormat dan atensi maksimal dari publik internasional. Kabar yang paling menggegerkan saat ini adalah ketertarikan serius dari salah satu sponsor ternama asal Timur Tengah untuk memberikan dukungan kontrak eksklusif kepada Veda. Meskipun identitas resmi perusahaan tersebut masih tersimpan rapat di balik dokumen kerahasiaan, spekulasi di kalangan analis balap mulai mengerucut pada satu nama besar, Qatar Airways. Masuknya korporasi penerbangan raksasa ini dianggap sebagai sinyal bahwa nilai jual Veda telah melampaui batas-batas olahraga semata dan masuk ke wilayah prestis global. Jika kesepakatan ini difinalisasi, ini bukan hanya soal kucuran dana, melainkan simbol pengakuan bahwa Veda adalah aset masa depan yang sangat berharga. Kekuatan finansial Timur Tengah yang dikenal sangat selektif dalam memilih ikon olahraga menunjukkan bahwa mereka melihat potensi luar biasa dalam diri Veda yang tidak dimiliki oleh pembalap lain. Sebelum rumor sponsor Timur Tengah ini mencuat, Veda sebenarnya sudah mengamankan posisi yang sangat elit dengan menjadi bagian dari keluarga besar Red Bull. Kita semua tahu bahwa Red Bull hanya merekrut talenta-talenta yang dianggap memiliki gen juara dan mentalitas pemenang di atas rata-rata. Namun, gelombang minat yang datang saat ini justru jauh lebih besar dan masif, menunjukkan bahwa Veda Mania sedang menuju puncaknya. Dukungan dari merek global sekelas Red Bull, yang kemudian ditambah dengan potensi masuknya sponsor raksasa baru, menempatkan Veda dalam posisi tawar yang sangat kuat. Ini membuktikan bahwa performanya di lintasan adalah nyata, bukan sekedar hasil dari strategi pemasaran semata. Konsistensinya dalam setiap balapan telah memberikan bukti konkret kepada para sponsor bahwa berinvestasi pada Veda adalah langkah strategis yang sangat menguntungkan di masa depan. Para analis MotoGP menilai bahwa kehadiran Veda di kelas ringan Moto3 telah membawa dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, khususnya di pasar global Asia. Angka penayangan dan interaksi digital setiap kali Veda beraksi di lintasan menunjukkan lonjakan yang drastis, yang secara otomatis meningkatkan nilai jual hak siar dan exposure merek. Minat masyarakat Indonesia dan Asia terhadap balap motor kini mencapai titik didih baru, di mana mereka merasa memiliki perwakilan yang benar-benar kompetitif di level dunia. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa perusahaan-perusahaan besar begitu bernafsu untuk menempelkan logo mereka di baju balap Veda. Mereka tidak hanya membeli performa balap, tetapi juga membeli akses ke jutaan penggemar setia yang selalu mendukung Veda tanpa henti. Veda kini menjadi pusat gravitasi baru yang menggerakkan roda ekonomi industri balap motor di wilayah Asia. Ini bukan sekadar cerita tentang seorang remaja yang pandai mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, melainkan sebuah catatan sejarah yang sedang ditulis dengan tinta emas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pembalap asli Indonesia mampu menembus ketatnya tembok persaingan global dan langsung bertransformasi menjadi sorotan utama dunia. Nama Indonesia kini tidak lagi hanya menjadi pelengkap di daftar peserta, tetapi menjadi topik pembicaraan hangat di setiap sudut pedok internasional. Keberhasilan Veda menarik sponsor global adalah bukti nyata bahwa talenta dari Gunung Kidul mampu bersaing satu lawan satu dengan talenta terbaik dari Eropa dan Amerika. Prestasi ini mematahkan stigma lama bahwa pembalap Asia sulit untuk bersaing di level finansial dan teknis MotoGP. Veda telah membuka pintu bagi generasi mendatang bahwa mimpi menuju puncak dunia adalah sesuatu yang sangat mungkin dicapai.
Di tengah euforia kesuksesan Veda, sebuah dinamika menarik muncul dari negara tetangga, di mana kabar derasnya sponsor untuk Veda memicu reaksi keras dari sebagian fans Malaysia. Mereka mulai mempertanyakan secara terbuka mengapa Veda bisa begitu cepat mendapatkan dukungan dari sponsor kelas dunia, padahal masih berstatus sebagai pembalap rookie. Rasa iri dan ketidakpuasan ini muncul karena mereka melihat jagoan mereka, Hakim Dennis, belum mendapatkan dukungan finansial yang setara meskipun memiliki potensi yang besar. Perdebatan di media sosial menjadi sangat panas, di mana perbandingan antara Veda dan Danis terus dilakukan tanpa henti. Situasi ini menciptakan ketegangan baru di luar lintasan, di mana rivalitas antar pembalap kini juga menyeret sentimen nasionalisme dari para pendukung fanatik kedua negara yang selalu bersaing dalam hal apapun di dunia olahraga. Meskipun banyak perdebatan di luar sirkuit, data statistik dari 3 seri awal musim 2026 memberikan jawaban yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Veda Ega Pratama secara impresif berhasil mengumpulkan total 27 poin, sebuah pencapaian yang sangat luar biasa untuk seorang pembalap yang baru pertama kali mencicipi ketatnya Moto3. Saat ini, ia bertengger di posisi ke-7 klasemen sementara dunia, bersaing ketat dengan para pembalap senior yang sudah bertahun-tahun berada di kelas tersebut. Sementara itu, Hakim Danish masih harus berjuang keras dan tertahan di peringkat ke-14 dengan koleksi 9 poin saja. Perbedaan poin yang sangat mencolok ini menjadi bukti nyata mengapa sponsor lebih memilih untuk merapat ke kubu Veda. Di dunia balap yang kejam, performa di atas lintasan adalah mata uang utama, dan Veda saat ini memiliki nilai tukar yang jauh lebih tinggi dibandingkan rival-rival sebayanya. Para analis MotoGP mulai mencapai kesepakatan bulat bahwa level permainan Veda Ega Pratama saat ini sudah berada di kelas yang benar-benar berbeda. Ia tidak lagi dianggap sekadar sebagai pembalap Asia yang berbakat, namun namanya kini mulai disejajarkan dengan deretan pembalap papan atas asal Eropa. Lompatan kualitas yang ditunjukkan Veda dalam waktu singkat adalah sesuatu yang sangat langka terjadi di ajang sekelas Moto3 yang sangat kompetitif. Keberaniannya dalam melakukan manuver di tikungan, serta ketenangannya saat berada dalam tekanan kelompok depan menunjukkan mentalitas juara yang matang. Hal ini pula lah yang membuat tim-tim di kelas Moto2 dan bahkan tim satelit MotoGP mulai memantau perkembangannya secara intensif. Veda telah berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah pengecualian, seorang talenta istimewa yang hanya muncul sekali dalam beberapa dekade di kancah balap motor. Masuknya sponsor-sponsor besar dengan dana yang melimpah bukan hanya soal kemewahan finansial bagi Veda, melainkan sebuah tiket emas menuju masa depan yang jauh lebih cerah. Dukungan finansial yang kuat memungkinkan Veda untuk mendapatkan akses ke fasilitas latihan terbaik, kru teknis yang lebih berpengalaman, serta jaminan posisi di tim-tim top pada jenjang berikutnya. Jalan menuju kelas utama MotoGP kini terbuka sangat lebar bagi pemuda Indonesia ini, karena ia memiliki paket lengkap, talenta luar biasa, dukungan publik yang masif, dan sokongan dana global yang kuat. Di industri MotoGP modern, memiliki performa bagus saja terkadang tidak cukup tanpa adanya dukungan sponsor yang kuat. Dengan semua elemen yang sudah berada di genggamannya, Veda kini memiliki semua syarat untuk menjadi legenda baru asal Indonesia yang akan berlaga di kelas tertinggi balap motor dunia dalam beberapa tahun ke depan. Apa yang kita saksikan hari ini melalui perjalanan Veda Ega Pratama bukanlah sekadar kesuksesan individu, melainkan awal dari era baru dominasi Indonesia di panggung dunia. Dari lintasan aspal hingga panggung prestis global, Veda telah bertransformasi dari seorang rookie menjadi pusat perhatian dunia yang sangat diperhitungkan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Veda mampu bersaing, melainkan seberapa jauh dan seberapa tinggi ia akan membawa nama Indonesia terbang di kancah internasional. Jika konsistensi dan perkembangan ini terus berlanjut tanpa hambatan berarti, maka sejarah akan mencatat tahun 2026 sebagai titik balik, di mana kiblat balap motor Asia berpindah sepenuhnya ke Indonesia. Kita sedang melihat lahirnya seorang ikon olahraga baru yang tidak hanya membalap dengan mesin, tetapi juga membalap dengan harapan dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia di pundaknya.